Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Kit dan kakeknya yang sedang duduk di trotoar jalan raya. Mereka adalah pengemis jalanan yang gak punya tempat tinggal. Hari itu, mereka duduk di depan rumah orang kaya, sepasang suami istri yang hidup berkecukupan. Melihat Kit dan kakeknya tidur di jalan sampai tengah malam, Pasutri ini merasa kasihan dan akhirnya mempersilahkan mereka masuk ke rumah, bahkan memberikan mereka makanan enak. Ternyata pasangan suami istri ini sudah lama ingin punya anak, tapi belum dikaruniai keturunan. Karena itu mereka berniat mengadopsi Kit. Mendengar ini, kakek merasa sedih dan gak tahu harus bagaimana. Tapi karena merasa dirinya gak mampu lagi menafkahi Kit, akhirnya dia setuju dan berat hati. Pasangan suami istri ini memberikan sedikit uang kepada kakek sebagai tanda terima kasih. Meski awalnya kakek menolak, namun karena dipaksa, akhirnya kakek menerimanya. Saat itu, Kit menangis kencang karena gak rela harus berpisah dari kakeknya yang selama ini selalu bersamanya. Dengan hati yang berat, kakek pun pergi meninggalkan Kit sambil menahan air mata. Malam harinya saat pemilik rumah sudah terlelap, Kit dengan hati-hati turun dari tangga sambil membawa tas ransel yang penuh dengan barang-barang berharga. Dengan langkah pelan dia keluar rumah dan ternyata kakeknya sudah menunggu di luar pagar. Ternyata selama ini Kit dan kakeknya hanya bersandiwara menjadi pengemis. Mereka berdua memang bersekongkol untuk mencuri dari rumah orang kaya dengan cara menjual kesedihan palsu. Apa yang awalnya tampak seperti kisah penuh haru, ternyata hanya sebuah rencana licik yang sudah mereka siapkan sejak awal. Keesokan harinya, Kit dan kakeknya pergi ke pasar loak untuk menjual barang-barang hasil curian mereka. Uangnya langsung mereka gunakan buat bersenang-senang. Mereka pergi berbelanja pakaian dan barang-barang mewah, rekreasi ke taman, karaokean sambil tertawa puas, dan akhirnya menginap di hotel mewah. Hidup mereka yang sehari-hari terlihat sengsara mendadak berubah jadi penuh kemewahan. Tapi semua itu hasil dari tipu daya yang mereka jalani bersama. Mereka menikmati momen tersebut seakan-akan gak ada beban. Mereka berhasil mengelabui dunia yang mengasihani mereka. Setelah beberapa hari hidup mewah, uang hasil curian mereka pun habis. Kakek mulai merasa gelisah dan sadar kalau mereka butuh misi baru. Tanpa membuang waktu, kakek memutuskan untuk berkeliling perumahan demi mencari target baru. Kali ini sendirian. Sementara itu, Kit ditinggalkan sejenak untuk bermain di sekitaran tempat mereka menginap. Setelah beberapa waktu berkeliling dan mengamati lingkungan sekitar, kakek akhirnya menemukan rumah yang menurutnya cocok untuk dijadikan target berikutnya. Rumah itu terlihat megah dengan penghuni yang tampak tidak terlalu waspada. Kakek pun pulang dengan rencana baru di kepalanya, siap menjalankan aksi berikutnya bersama Kit. Saat malam tiba, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pemilik rumah datang, seorang wanita pengusaha yang terlihat elegan dan mandiri. Begitu melihat Kit dan kakeknya, wanita itu memperhatikan mereka dengan penuh rasa iba. Keesokan paginya, seperti yang sudah diduga, Kit dan kakeknya dipersilakan masuk ke dalam rumah dan disuguhi makanan enak. Wanita tersebut yang ternyata juga memiliki masa lalu sebagai gelandangan sebelum diadopsi oleh orang kaya, menceritakan sedikit tentang hidupnya. Ia bercerita bagaimana ia berhasil menjadi pengusaha sukses karena diberi kesempatan untuk bersekolah dan bangkit dari kemiskinan. Wanita itu berharap bisa memberikan nasib yang sama kepada Kit. Meskipun ia tak pernah menikah, wanita itu berniat mengadopsi Kit dan menyekolahkannya hingga berhasil suatu hari nanti. Seperti biasa, Kit dan kakeknya menjalankan akting mereka dengan sempurna, berhasil mengelabui wanita baik hati ini. Namun di tengah malam saat Kit sedang sibuk mengemas barang-barang yang akan dicuri, kakek ini tiba-tiba berhenti sejenak dan mulai merenung. Kata-kata wanita tadi tentang masa depan Kit menggema di pikirannya. Ia mulai berpikir, apakah jalan hidup ini benar-benar yang terbaik untuk Kit? Namun lamunannya segera buyar ketika Kit mendesaknya untuk cepat pergi sebelum mereka ketahuan. Akhirnya mereka pun kabur dari rumah itu, berhasil membawa barang-barang hasil curian. Tapi ketika mereka baru saja berlangkah keluar, wanita pemilik rumah itu melihat aksi mereka dari lantai atas. Ia hanya diam, memperhatikan mereka dengan tatapan penuh kekecewaan. Kakek yang melihat ke arah wanita itu merasakan beban rasa bersalah yang dalam. Namun Kit terus mendesaknya untuk segera pergi. Dengan hati yang berat, kakek pun mengikuti Kit, meninggalkan wanita tersebut yang tetap berdiri di tempatnya, menyaksikan mereka pergi. Keesokan harinya, Kit dan kakeknya kembali menjual barang-barang hasil curian mereka dan seperti sebelumnya menikmati hasilnya. Mereka mengulangi pola yang sama, berbelanja, bersenang-senang, dan menginap di hotel. Namun kali ini kakek terlalu banyak minum, hingga akhirnya bicara tak karuan dan mulai kehilangan kendali atas dirinya.
Pagi harinya saat suasana lebih tenang, Kit memberanikan diri untuk mengutarakan niatnya. Ia ingat apa yang dikatakan oleh wanita kaya yang mereka curi, dan merasa seharusnya ia juga bisa bersekolah seperti yang diinginkan wanita itu. Tapi kakek langsung membantah ucapan Kit. Ia mengatakan bahwa sukses tidak harus lewat sekolah, dan bahwa tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Menurut kakek, tanpa sekolah pun mereka sudah bisa tidur di hotel dan makan enak. Kit kemudian menambahkan bahwa ia ingin sekali-sekali dibawa bermain ke pantai, merasakan kebebasan seperti anak-anak lainnya. Namun kakek menolak ide itu dengan alasan itu hanya akan membuang-buang uang. Kakek berkeras bahwa mereka harus menghemat uang sampai menemukan target yang baru untuk misi berikutnya. Meskipun begitu, kata-kata Kit dan ingatan tentang wanita tadi terus mengusik pikiran kakek. Di satu sisi, ia mulai meragukan apakah jalan hidup mereka ini benar-benar yang terbaik untuk masa depan Kit. Di sisi lain, ia merasa terjebak dalam gaya hidup yang mereka jalani, tanpa tahu cara lain untuk bertahan hidup. Kakek terus berpikir tentang nasib masa depan Kit. Tetapi ia masih belum tahu harus berbuat apa atau bagaimana mengubah situasi mereka. Keesokan harinya seperti biasanya, kakek dan Kit mulai mencari target baru. Kakek meninggalkan Kit sebentar untuk bermain di taman. Sementara dia berkeliling mencari rumah yang cocok untuk menjadi target berikutnya. Setelah beberapa saat berkeliling, kakek akhirnya menemukan rumah orang kaya yang menarik perhatiannya. Rumah itu dimiliki oleh sepasang dua sejoli yang tampak agak berbeda dari biasanya, membuatnya merasa ini adalah target yang tepat. Dengan rencana baru di kepalanya, kakek kembali ke taman untuk menjemput Kit. Namun sampai saat di sana, Kit tidak ada di tempat yang seharusnya. Kakek mulai panik dan mencari Kit kemana-mana, tetapi tetap tidak menemukannya. Kebingungan mulai merayapi pikirannya, sampai akhirnya dia melihat Kit berdiri termenung di depan sebuah sekolah. Kit terlihat sedih melihat anak-anak seusianya yang sedang bersekolah, sementara dia tidak punya kesempatan yang sama. Kakek yang melihat itu merasakan kesedihan yang mendalam. Dengan perlahan, ia membawa Kit pergi dari sana, mencoba menenangkan hatinya yang gundah. Untuk mengusir kesedihan itu, kakek membawa Kit ke tempat bermain dan mengajaknya bersenang-senang. Mereka menikmati waktu di taman, tertawa, bermain, dan sejenak melupakan realitas hidup mereka. Tak lupa mereka berfoto di taman menggunakan kamera yang mereka curi sebelumnya, seakan-akan ingin mengabadikan momen kebahagiaan palsu mereka yang mungkin tak akan bertahan lama. Keesokan harinya, aksi Kit dan kakeknya berhasil menarik perhatian pasangan yang gak biasa ini. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah dan mulai berbincang tentang Kit. Sementara itu, Kit sedang asik berenang ditemani oleh pembantu rumah. Setelah ngobrol panjang lebar, pasangan ini mengutarakan niat mereka untuk mengadopsi Kit. Mereka juga menjelaskan bahwa hubungan mereka memang gak biasa, tapi mereka berjanji akan membesarkan Kit dengan baik dan penuh kasih sayang. Dengan wajah pura-pura sedih dan sedikit heran, kakek setuju dengan permintaan mereka. Namun, dia meminta sedikit uang untuk biaya hidupnya beberapa hari ke depan. Di luar dugaan, pasangan ini memberi kakek uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kakek pun kaget dan gak nyangka bisa dapat uang sebanyak itu. Pasangan tersebut merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa memiliki anak. Sementara kakek dan Kit berhasil menjalankan rencana mereka lagi, meski dengan perasaan campur aduk di dalam hati. Malam pun tiba, dan seperti biasa, Kit memulai aksinya saat tuan rumah sudah tertidur lelap. Dia membawa banyak barang curian, sementara kakek sudah menunggu di luar pagar. Namun, karena barang-barang yang dibawa terlalu banyak, mereka bergerak lebih lambat dari biasanya, dan aksinya pun ketahuan oleh pasangan pemilik rumah itu. Pasangan itu berteriak sambil mengejar mereka yang langsung kabur meninggalkan tempat itu. Namun saat Kit mau menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Kit pun pingsan seketika. Kakek sangat panik melihat kejadian itu dan langsung berlari menghampiri Kit yang tergeletak tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, pasangan pemilik rumah tiba di tempat kejadian dan melihat Kit terluka. Mereka segera membawa Kit ke rumah sakit. Di rumah sakit, pasangan tersebut sangat khawatir akan keselamatan Kit. Dengan perasaan marah dan kecewa, mereka menghampiri kakek yang duduk di luar perawatan dan memarahinya habis-habisan karena kesalahannya. Pasangan itu mengancam akan melaporkan kakek ke polisi jika dia tidak segera meninggalkan tempat itu. Dengan hati yang berat, kakek akhirnya pergi dari rumah sakit. Saat berada di pinggir jalan, kakek merasa bingung dan galau antara harus pergi atau tetap bersama Kit. Dia tahu tidak mungkin meninggalkan Kit begitu saja. Saat sedang termenung, tiba-tiba Kit muncul di belakangnya. Ternyata Kit melarikan diri dari rumah sakit. Melihat Kit yang selamat dan sudah berada di sisinya, kakek merasa sangat lega. Tanpa membuang waktu, mereka segera pergi dari tempat itu, meninggalkan semua masalah di belakang mereka. Setelah mereka tiba di hotel, kakek segera merawat luka-luka Kit. Mereka bercanda sedikit, mengingat kembali aksi mereka yang baru saja dilakukan. Meskipun baru saja mengalami kejadian yang menegangkan, mereka berusaha mencairkan suasana dengan tawa kecil. Keesokan paginya, rasa bersalah kakek mulai menghantui. Untuk mengobatinya, kakek akhirnya memutuskan untuk menuruti keinginan Kit yang sudah lama ingin pergi ke pantai.
Kit sangat senang. Akhirnya impiannya untuk bermain di pantai bisa terwujud. Di sana mereka bersenang-senang, bermain di pasir dan menikmati matahari terbenam bersama. Mereka menghabiskan waktu seharian di pantai hingga malam tiba. Di bawah langit yang gelap, mereka menyalakan api unggun. Kit perlahan-lahan tertidur di pangkuan kakek. Di saat suasana lengang dan tenang, kakek termenung, mengingat kembali bagaimana awal mula pertemuannya dengan Kit. Beberapa tahun yang lalu, kakek hanyalah seorang gelandangan yang sedang mabuk dan terduduk di emperan toko. Dalam kondisi tengah sadar, dia mendengar tangisan bayi yang berasal dari dalam tong sampah. Tanpa berpikir panjang, kakek segera menggendong bayi itu dan membawanya pergi. Mulai dari malam itu, kakek merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, membawanya kemanapun dia pergi. Saat berjualan di pinggir jalan, bayi itu selalu ada di dekatnya. Kakek memberi nama bayi itu Kid, terinspirasi dari obrolan orang-orang di warung yang saat itu sedang membicarakan film Karate Kid. Sejak saat itu, bayi tersebut menjadi bagian dari hidupnya dan meskipun mereka bukan darah daging, kakek mencintai Kid seperti cucu kandungnya sendiri. Kenangan itu membuat kakek merenung, menyadari betapa kuat ikatan mereka selama ini, meski dalam kehidupan yang serba kekurangan. Keesokan harinya, kakek dan Kid kembali melakukan aksinya. Kali ini di rumah sebuah pasangan suami istri yang baru saja kehilangan anak karena sebuah penyakit. Saat mereka bertemu kakek dan Kid, pasangan ini memohon agar mereka diizinkan mengadopsi Kid. Mereka bercerita tentang kesedihan mendalam yang mereka rasakan setelah kehilangan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Mereka sangat berharap bisa mengisi kekosongan hati mereka dengan merawat Kid. Namun kali ini kakek merespons permintaan mereka dengan kesedihan yang nyata, bukan lagi pura-pura. Setelah semua kejadian yang menimpa mereka, kakek mulai memikirkan masa depan Kid dengan lebih serius. Akhirnya dengan perasaan berat, kakek setuju untuk membiarkan Kid diadopsi oleh pasangan tersebut, percaya bahwa ini mungkin yang terbaik untuk Kid. Malam harinya seperti biasa, Kid berusaha kabur dari rumah itu dengan membawa beberapa barang curian. Dia bersemangat untuk bertemu kakeknya yang sudah menunggu di luar pagar. Namun ketika dia memanggil kakeknya, kakek datang dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Kali ini kakek dengan tulus meminta Kid untuk tetap tinggal di rumah itu. Dia menjelaskan bahwa semua ini dilakukannya demi masa depan Kid, agar Kid bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dengan kasih sayang. Kid menjadi bingung dan dia terus mendesak kakek untuk membuka pagar dan membawanya pergi dari rumah itu. Namun kakek tetap tegas, meski dengan hati yang hancur, mencoba meyakinkan Kid bahwa tinggal bersama pasangan itu adalah pilihan yang terbaik untuk masa depannya. Kid yang merasa dikhianati terus memohon agar kakek tidak meninggalkannya. Akhirnya kakek tak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan Kid. Dengan air mata yang tak terbendung, kakek berjalan menjauh dari Kid dan Kid terus berteriak memanggil namanya, memohon agar kakek tidak meninggalkannya. Tangisan Kid yang memilukan membuat hati kakek semakin hancur. Tapi dia menutup telinganya, berusaha keras untuk tidak mengurungkan niatnya. Sementara itu pasangan suami istri itu keluar untuk menenangkan Kid yang patah hati. Dengan langkah berat, kakek pergi meninggalkan Kid dan berharap keputusan ini akan membawa kebaikan untuk cucu angkatnya yang sangat ia cintai. Sejak malam kejadian itu, Kid berubah menjadi anak yang pemurung. Dia selalu diam dan tidak mau berbicara dengan orang tua angkatnya yang telah mengadopsinya. Kid terlihat sangat sedih dan selalu merindukan kakeknya yang kini sudah tak bersamanya lagi. Pada suatu malam ketika orang tua angkatnya sedang tertidur lelap, Kid diam-diam melarikan diri dari rumah. Malam itu hujan turun dengan deras, tapi Kid tetap nekat pergi. Dia menuju ke tempat di mana dia dan kakeknya dulu sering berjualan barang-barang hasil curian. Sebuah toko kecil yang menjadi bagian dari kenangan mereka bersama. Sesampainya di depan toko, Kid yang basah kuyup duduk sambil menangis. Pemilik toko yang kebetulan masih ada terkejut melihat Kid dalam kondisi seperti itu. Dia segera keluar dan mendekati Kid yang dengan suara gemetar menanyakan keberadaan kakeknya. Pemilik toko dengan wajah penuh simpati menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak melihat kakek. Mendengar itu, Kid semakin sedih dan terus menangis, memohon kepada pemilik toko untuk membantunya mencari kakeknya. Melihat kesedihan Kid yang mendalam, pemilik toko berjanji akan membantu sebaik mungkin untuk menemukan kakeknya, meski malam itu hujan tak kunjung reda. Beberapa tahun kemudian, Kid tumbuh menjadi pria dewasa. Pagi itu, orang tua angkatnya terlihat sibuk mempersiapkan sebuah acara spesial untuk Kid, di mana mereka akan mengundang teman-teman kerjanya. Meskipun sudah sukses, Kid masih sering merindukan kakeknya yang telah lama tak ditemuinya. Setiap kali melewati pagar rumah itu, dia selalu teringat momen terakhir kali mereka bersama. Saat waktu makan siang tiba, pembantu rumah memberitahu Kid bahwa ada telepon untuknya dari rumah sakit. Kid mendapat kabar mengejutkan. Kakeknya sedang dirawat di rumah sakit. Orang tua angkatnya pun terkejut dan bingung mendengar kabar tersebut. Tanpa menunda, Kid segera bergegas menuju rumah sakit untuk mencari kakeknya. Sesampai di rumah sakit, Kid mencari-cari ruangan tempat kakek dirawat. Akhirnya dia menemukan kakeknya yang sudah terlihat sangat tua, terbaring di ranjang rumah sakit. Kakek tampak terkejut saat melihat Kid datang dan momen pertemuan mereka dipenuhi air mata.
Mereka saling memeluk erat, melepaskan kerinduan yang telah lama terpendam. Setelah pertemuan penuh haru itu, Kit mengajak kakeknya untuk mengenang masa-masa mereka dulu. Mereka mengunjungi toko tempat mereka dulu sering menjual barang-barang hasil curian, mendatangi tempat karaoke, dan bersenang-senang bersama, seperti saat Kit masih kecil. Di tengah asiknya mereka bernyanyi di tempat karaoke, tiba-tiba kakek terdiam dan tidak bergerak. Kit merasa ada yang aneh dan mencoba membangunkan kakeknya. Tetapi kakek tidak juga merespon. Saat itulah Kit menyadari bahwa kakeknya telah tiada. Dengan perasaan hancur, Kit menangis di samping kakeknya. Saat mengurus barang-barang kakeknya, Kit menemukan sebuah tas yang berisi foto-foto dari masa kecilnya hingga lulus sekolah. Dari foto-foto itu, Kit menyadari bahwa kakeknya diam-diam selalu hadir dalam hidupnya. Meski tanpa sepengetahuannya, ternyata selama ini kakeknya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Film berakhir dengan Kit yang menangis penuh kesedihan atas kehilangan kakeknya, menyadari betapa besar kasih sayang kakeknya selama ini. Meskipun kakeknya telah tiada, kenangan indah mereka akan selalu hidup dalam hati Kit. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.